Kalau dalam satu majelis ada 30 orang, masing-masing membaca satu juz. Jadi 30 orang terbagi 30 juz dalam waktu yang bersamaan. Jadi dalam waktu tertentu langsung khatam 30 juz. Bolehkah cara tersebut? Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ya di masjid. Yaitu pada hadis yang pertama dibawakan oleh Syekh tentang keutamaan berkumpul di masjid, membuat halaqah atau berkumpul di masjid untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Syekh membawakan beberapa tafsil perincian. Yang pertama, kalau tidak ada jamaah, tidak ada kelompok, tidak ada halaqah, meskipun seorang diri di masjid dia membaca Al-Qur'an, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan. Jadi tidak harus berkumpul satu kaum, meskipun dia seorang diri di masjid, kata Syekh, dia akan mendapatkan keutamaan pahala dan keutamaan turunnya sakinah, ketenangan, turunnya rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan cara talqin. Seorang guru dia membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian murid-muridnya mengikuti dengan bacaan berbarengan. Maka ini dibolehkan karena ini min babit ta'lim, pengajaran, mengajarkan mereka dalam membaca dan melafadzkan Al-Qur'an. Meskipun dengan berjamaah dan barengan. Maka ini dibolehkan karena ini untuk Ta'lim, pengajaran. Yang ketiga, ketika seorang berkumpul di satu halaqah Al-Qur'an, setiap orang dia membaca satu hizb atau per orang dia membaca satu juz. Kemudian bergilir, yang lain mendengarkan bacaannya. Yang lain mendengarkan bacaan teman-temannya, ya, sampai selesai. Maka ini dibolehkan. Jadi satu membaca, kemudian yang lain mendengarkan, dan kalau ada yang salah dibenarkan. Bahkan yang mendengarkan pun, bacaan temannya, dia mendapatkan pahala bacaan. Ini dibolehkan. Kemudian yang keempat, dia berkumpul satu halaqah. Dan mereka sudah pandai membaca Al-Quran. Ya, kemudian mereka membaca ayat Al-Quran dengan satu suara, bersamaan. Padahal mereka orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak bolehkan membaca Al-Quran dengan jamaah, suara bersama-sama, padahal mereka bukan untuk belajar. Ya, kemudian menjadi kebiasaan mereka adalah membaca berbarengan. Nah, ini tidak dibolehkan. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah mengingkari perkara demikian. Sebagian ulama mengatakan ini adalah bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalau dia dibagi per orang satu juz, tapi satu orang baca, sehingga ditentukan 2 jam selesai semua 30 juz. Ya, maka ini tidak pernah kita dapatkan di dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini. Karena yang ada sahabat membaca, Nabi mendengar. Ya, tadarus. Sahabat membaca, Nabi mendengar. Wahakadha. Dan tadi disebutkan oleh Syekh, per orang membaca, yang lain mendengarkan, menyimak. Ya, yang lain membaca, menyimak. Maka ya kita nasihatkan, hendaknya ketika dia ingin membaca, maka dibagi per orang. Kalau ada 30 orang, satu orang satu juz. Yang lain mendengarkan bacaannya. Kemudian berpindah. Yang kedua, dia membaca juz yang kedua. Yang lain mendengarkan bacaannya. Sehingga semuanya akan mendapatkan pahala. Ya. Dan ini baru yang disebut dengan khatamul Quran. Ya. Disebutkan oleh sebagian bahwa ini khatamul Quran. Tapi per orang membaca dan yang lain mendengarkan. Bukan per orang dibagi satu-satu. Nah, ini terjadi di sebagian masyarakat kita, ya, mereka membagi-bagi mushaf ya per juz tadi, kemudian untuk dikhatamkan dalam satu hari dalam rangka, ini kebanyakan dalam rangka untuk membaca Al-Quran di rumah si mayit yang sudah meninggal, ya, setelah hari kemudian, setelah sekian hari dan sebagainya. Maka ini semua tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuan mereka biasanya adalah menghantamkan dalam satu waktu tadi untuk apa? Karena pesanan ya di rumah si mayit, maka harus dihatamkan dalam satu hari dari pagi sampai sore, ya, pada hari kematian yang ke sekian hari dan sebagainya. Maka ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya ia meninggalkannya. Taib, wallahu alam.